Oke, selanjutnya kita langsung aja ya dengar dari Kak Birus tentang penjelasan eh, program Mini Kino Edukasi dan Mini Kino Film Week. Silakan Kak Birus. Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang ya, selamat pagi, good morning ya. Kalau eh, kita pakai Eropa. eh saya akan masuk. Sebenarnya ini lebih ke menceritakan tentang sejarahnya. Kenapa sih Minikino punya program edukasi gitu ya, teman-teman ya? Saya akan mulai dari tarik mundur jauh ke belakang ke tahun 2002. Sekarang 2025, jadi sudah 23 tahun. Nah, ketika itu Minikino memulai kegiatannya berupa pemutaran film dan diskusi. Nah, dasar dari konsep berbagi film ini adalah untuk mendorong kita belajar bagaimana kita melihat film, bagaimana kita menonton film. Jadi dengan cara yang berbeda gitu ya. Kalau selama ini mungkin teman-teman nonton ya udah sebagai tontonan hiburan, tapi di sini ada konsep bahwa kita ingin mendorong semua yang hadir dalam acara menonton, berdiskusi, kemudian mendapatkan pantulan di dalam pikirannya, kemudian ada ide-ide baru dan mudah-mudahan diharapkan ide-ide itu menjadi sesuatu yang baru, karya baru. Bisa jadi kalau yang suka buat film, dia bikin film lagi dengan ide itu. Kalau yang suka hal lain, ada yang bikin puisi atau dia bikin tulisan, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, 2 tahun kita melakukan itu, baik berupa screening, kemudian mulai ada pelatihan-pelatihan. Jadi mulai pelatihan membuat filmnya sendiri, kemudian ada diskusi-diskusi mengundang narasumber atau orang-orang yang berkompeten untuk memberi inspirasi. Kemudian jauh ke depannya 2022 itu kemudian Minikino melakukan penelitian-penelitian dengan lebih apa ya akademis gitu ya. Jadi diteliti kalau selama ini kami adalah praktisi, ya udah muter film, diskusi, ngobrol, sudah seperti itu kita lakukan bertahun-tahun. Kemudian kita melakukan penelitian agar kita lebih jelas, lebih kuat lagi untuk mengatakan film pendek bisa digunakan untuk pendamping pendidikan. Sehingga muncullah kemudian label Mini Kino Edukasi ini. Karena kita sudah yakin sekali sekarang nih gitu, sudah yakin sekali film pendek bisa digunakan sebagai pendamping baik itu untuk pembelajaran di sekolah, mendampingi mata pelajaran misalnya karena kita sudah mencobanya ya untuk bahasa Indonesia, film yang mana yang cocok, bagaimana caranya menggunakan gitu. Kemudian bisa juga untuk pengembangan karakter, baik itu dari menonton, kita belajar dari cerminan film itu karena film itu kan cerminan kehidupan sehari-hari sebenarnya yang dikemas oleh pembuatnya agar kita bisa belajar dari situ. Nah, yang kedua adalah bagaimana proses pembuatan film itu juga membangun kita belajar mengembangkan karakter diri kita sendiri menggunakan berbagai tools yang ada di dalam kegiatan pembuatan film itu ya kerjasama, kemudian pengembangan diri, kemudian memecahkan masalah, membuat cerita itu adalah salah satu yang bisa digunakan untuk bagaimana kita berusaha untuk memecahkan masalah. Karena kita buat cerita kan si karakter yang kita ciptakan dikasih masalah, terus bagaimana caranya dia menyelesaikannya gitu. Nah, itu nanti bisa diikuti tuh program-program ini kita udah dibuat nih. Jadi teman-teman nanti adik-adik bisa mengikutinya di Mini Kino Film Week. Nah, apa itu Mini Kino Film Week? Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Secara singkat saja, bahwa Mini Kino Film Week adalah festival film pendek internasional di Bali. Jadi kita bisa dibilang satu-satunya festival yang fokus pada khusus film pendek. Apa itu film pendek? Nah, pasti pertanyaannya begitu ya. Nah, film pendek adalah film yang berdurasi pendek dan memiliki cara bercerita yang khusus. Ya, mungkin teman-teman yang kalau yang udah SMP pasti mungkin udah membaca ya apa itu cerita pendek, apa itu puisi, apa itu novel. Nah, itu perbedaannya sama tuh. Kalau novel mungkin sama mirip-mirip lah dengan film bioskop yang panjang. Tapi kalau film pendek itu mirip-mirip dengan cara berceritanya cerpen ataupun puisi. Nah, di situ nanti kita bisa mencari analoginya serupa cara berceritanya. Nah, Mini Kino Film Week
memiliki beberapa sesi kegiatan, section kegiatan ya, bagian-bagian kegiatannya. Yang pertama tentu saja yang terutama itu adalah film festivalnya sendiri, perayaan dari filmnya sendiri, mempertemukan film, pembuat filmnya dengan penonton. Nah, itu adalah sesi yang paling utamanya. Nah, kemudian di sisi lain kita punya namanya market, pasar. Ini adalah ruang untuk para profesional. Jadi mereka yang ingin masuk sebagai pembuat film, sebagai produser yang nanti akan menciptakan karya, itu punya ruangnya. Jadi di sana banyak sekali kegiatannya nanti ada pelatihan-pelatihan, ada apa istilahnya uh, talk juga yang menginspirasi mereka untuk terus berkarya. Kemudian ada satu lagi yaitu yang kita bicarakan hari ini, edukasi. Jadi sesi apa namanya? Section edukasi ini adalah ruang untuk masyarakat umum sebenarnya gitu ya. Jadi semua siapapun yang tertarik menggunakan film sebagai bagian dari pengembangan pendidikan, baik itu di sekolah, di luar sekolah, di rumah, bisa masuk ke section ini. Jadi ruangnya ya sama sebenarnya ada nontonnya, ada pelatihan-pelatihannya, ada permainan-permainan yang nanti kita gunakan untuk memancing cara berpikir kritis kita. Kayak tadi sederhananya, oke, bikin cerita secara kritis kita akan bangun bagaimana teman-teman bisa mencoba untuk memecahkan masalah untuk karakter-karakter yang nanti diciptakan di situ. Mungkin tentang Mini Kino Film Week itu yang secara dasar bisa saya sampaikan. Yang pasti acaranya nanti 12 sampai 19 September. Udah minggu depan ini ya teman-teman. Jadi silakan untuk coba dipelajari juga. Nanti mungkin bisa dibagikan katalog dan juga nanti ada panduan khusus untuk edukasi. Mungkin nanti Kak Rita sama Kak Nia yang bisa menjelaskan lebih jauh. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Rita. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Birus. Mungkin nanti teman-teman yang apa namanya, yang ada pertanyaan terkait dari penjelasannya Kak Birus bisa jump in ke kolom chat untuk diketik pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab kita diskusikan bersama. Nah, selanjutnya ini mengenai aktivasi education di MFV 11. Ini aku silakan untuk Kakak Nia bisa dijelaskan tentang aktivasi di Minikino Education itu apa aja sih tahun ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Karita. Jadi, di tahun ini MFW Education nih aktivasinya bermacam-macam dari kegiatan sampai menonton. Nah, aku akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, ada aktivitas menulis cerita. Nah, jadi aktivitas ini memang didesain untuk adik-adik yang masih di usia SD sampai SMP. Dan di sini kami menyediakan beberapa jenis worksheet yang bisa diisi oleh peserta itu tentang em, penulisan cerita. Nah, tapi memang kami fokus pada karakterisasi. Jadi terinspirasi dari ilustrasi Beng Rahadian yang kita gunakan untuk visual desainnya MFW 11 ini, kami ingin mengajak peserta ini untuk berpikir kreatif juga dengan karakter-karakter ini, menciptakan karakterisasi mereka, kemudian menceritakan, membuat cerita juga untuk karakter-karakter ini. Itu mereka juga bisa memilih mau karakter yang mana, kayak gitu. Nah, kemudian ini nanti akan ada jadwalnya, bisa diceknya di minikino.org/education. Itu tiap harinya akan berbeda, em, beberapa, dan jamnya pun itu biasanya akan 60 menit per sesinya. Dan ini bisa hadir langsung, tidak perlu registrasi, tidak perlu em, membayar, tidak perlu festival pass juga gitu. Jadi kalau langsung datang nih bersama em, muridnya atau bersama anaknya itu boleh banget langsung membawa, berpartisipasi dan pastikan membawa alat tulis. Nah, kemudian ada sesi talks bersama Festival Writers.
yang judulnya Nurturing Film Critic. Nah, Festival Writers ini tiap tahunnya di Minikino Film Week adalah penulis-penulis. Mereka magang di Minikino dalam program Hybrid Internship for Film Festival Writers, di mana mereka ini adalah penulis-penulis muda yang dipilih dari seluruh Indonesia. Jadi ini dari seleksi satu Indonesia gitu ya. Ini adalah penulis-penulis muda yang terpilih untuk nanti menulis tentang kegiatan festival dan membuat review-review tentang film pendek yang tentunya akan tayang di Minimal Film Week. Nah, jadi di sesi ini teman-teman Festival Writers akan sharing tentang perjalanan mereka dalam program ini. Dan di bulan September ini kan termasuk bulan terakhir mereka berproses dari perjalanan panjang 6 bulan sampai 7 bulan mereka dilatih dalam penulisan tentang film pendek. Nah, jadi di sini mereka akan berbagi pengalaman mereka dan ini juga di ruang diskusi lokasinya itu ada jadwalnya tanggal 16 September jam 1.30. Terus yang berikutnya bisa dibantu Karita. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada beberapa kegiatan aktivasi lainnya, yaitu Frame Explorer. Explorer. Ini kegiatan mewarnai, tapi juga nanti kegiatan ini tujuannya uh, untuk merangsang imajinasi dan juga kreativitas. Nah, karakter-karakter ini bisa nanti diwarnai, nanti teman-teman bisa membawa alat mewarnainya sendiri ataupun punya kreasi-kreasi lainnya. Jadi ada 11 karakter di tahun ini. Nanti teman-teman bisa kreasikan, mungkin bajunya akan ditambah bunga-bunga atau seperti apa itu harapannya dengan karakter-karakter ini akan merangsang teman-teman untuk mengasah kreativitasnya dan imajinasinya. Itu. Kemudian ada lagi tour with education team. Nah, jadi ini baik banget buat teman-teman yang misalnya uh, baru baru menikmati festival dan juga ingin mengetahui seperti apa sih Festival Mini Kino Film Week, apa aja aktivasinya. Nah, ini ada tour untuk bersama dengan education team. Nah, tour ini akan berkeliling DNA seperti yang ada di informasi berikut. Kegiatan itu hanya dari Senin sampai Kamis di pukul 11.15 WITA. Lokasinya di Dharma Negara Alaya. Nanti teman-teman yang akan ikut tour akan dijelaskan mengenai apa saja aktivasi-aktivasi kegiatan festival dan ada banyak sekali apa namanya fact-fact atau informasi yang uh, bermanfaat buat teman-teman juga. Nah, selanjutnya ada namanya short film for school. Nah, untuk yang short film for school ini atau eh, atau juga ada namanya nanti didampingin dengan Watch and Learn Guide, ini nanti akan dijelaskan sama Kak Cika lebih detailnya. Silakan Kak Cika. Masih ke mute Kak Cika. Terima kasih Rita. Ini senang sekali ya, semuanya banyak juga yang dari siswa ya Rita ya. Rita temenin aku ya di sini ya. Nah, kita jadi berdua nih biar seru. Tapi rasanya ini datangnya mungkin bukan hanya dari Bali nih ya. Boleh kita roll call. Apakah ada yang datang di sesi pagi ini bukan dari Bali? Coba raise hand dong. Ini mana nih? Ini soalnya udah tahu, Kak Cika udah tahu, jadi pingin pamer nih. Loh, kok nggak ada yang Iya, ngaku? itu. Oh, ada MTN Film. Terus siapa lagi ya ini ya? Udah kah? Ini Kak Yansen Panji, ini bukan dari Flow Bamora ya? Saya dari Flobomora, Kak. Masih Oh, cari. Kak, dia pasti lagi Iya, lagi cari-cari ini iya, ikon mau riset. ikonnya raise hand-nya di mana gitu ya. Wah, Iya, halo, Kak. selamat datang. Ini Halo, Kak. kenalan dulu nih mungkin. Ini biar kita saling kenal walaupun di virtual ya. Kayak Yansen Paji, Flow Bamora itu apa dan di mana mungkin? Coba kita kenalan yuk. Ya, baik, Kak. Flobomora Film Festival itu satu festival film yang diselenggarakan di Kupang, di NTT.
Ya, wah seru banget. Ya, Wah, ada yang dari Palu lagi. Ah, kita undang juga lah walaupun dia belum raise hand ya. Ini ada Kak Munifa ya. Coba nih kita tambah biar biar teman-teman di sini jadinya tahu, wah ternyata nih banyak loh yang nanti akan juga ikut hadir malah ya di Mini Kino Film Week ya. Ini Kak Munifa mungkin mau memperkenalkan diri nih. Halo semuanya, saya Unifa dari Palu, Sulawesi Tengah, dari Festival Film Tengah, teman-teman. Festival Film Tengah. Oh, seru banget. Terima kasih ya. Baru masuk ditodong berkenalan ya. Saya Bimo ya. Oke. Terima kasih. Senang sekali kalau MTN Film itu dari Manajemen Talenta Nasional Film Seni ya, seni dan budaya bidang film. Nah, sekarang balik lagi. Saya menyambut sesi yang tadi Rita tugaskan untuk dijelaskan ya. Saya ingin menjelaskan ada Watch and Learn Guide. Ini apa fungsinya dan kenapa tadi saya panggil kawan-kawan yang juga datangnya juga bukan dari Bali. Nah, tentu saja namanya festival film ada 59 negara yang ditampilkan nih karyanya ya. Eh, itu dari luar negeri, dari Indonesia, wah banyak sekali. Ada yang dari eh, tadi Bali Nusra, Bali Nusa Tenggara, ada yang dari Jawa Tengah, ada macam-macam sekali. Dan iya, festival merupakan tempat yang paling asyik untuk berkenalan dengan budaya di tempat lain. Ya, gunanya banyak sekali ya. Tentunya jadinya kita tahu bahwa ada perbedaan, sehingga nanti kalau ada perbedaan pendapat, jangan marah dulu nanti teman-teman. Ya, ternyata budayanya berbeda ya. Jadi kita saling mendengar. Wah, banyak sekali. Itu sebabnya kita kemudian punya Watch and Learn Guide. Ini memang mendorongnya dialog dan berpikir kritis lewat film pendek. Asik ya. Kalau dulu saya belajarnya nggak pakai film pendek, disuruh nontonnya sendiri. Nonton filmnya suruh beda film wajibnya. Wah, jadi senang sekali ada festival Mini Kino Film Week, ada nanti ada Flobamora, ada Festival Tengah. Mereka juga menggunakan film pendek juga untuk tentu saja membuat sama-sama terhibur juga, tapi mendapat wawasan baru juga. Slide berikutnya kan ya. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan di download langsung boleh. Itu ada alamatnya minikino.org garing watch and learn. Pusing-pusing minikino.org/education juga bisa ya Kak ya. Nah, ini di situ nanti bisa dibaca dan bisa di-download. Ini bahasa Indonesia saja ya. Memang depannya judulnya bahasa Inggris, tapi memang kita sasar untuk penutur bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Mini Kino Film Week, Festival Film Internasional, tapi basisnya di Indonesia. Kita pingin fokus penontonnya juga bisa bermanfaat dan berdampak untuk sebanyak-banyaknya orang Indonesia. Iyalah, kan kita di Indonesia. Nah, kemudian isinya apa nanti? Ini hanya ada digital ya, teman-teman, dan sudah didesain untuk nyaman dipakai di apa nih namanya gadget ya, gawai. Jadi vertikal ya. Jadi enak nanti tinggal di slide-nya enak. Bahkan ada indeksnya juga nanti ya. Nanti kita coba lihat dan tunjukkan. Bisa nanti dilihat berdasarkan topik. Jadi topik apa? Misalnya topik hubungan keluarga, kepercayaan diri, persahabatan gitu. Di sana selalu ada metadata film. Maksudnya siapa yang buat, judulnya apa, sutradaranya, penulisnya, diproduksi di mana, tahun berapa, terus tentang apa sih ini? Oke, dan ini memang lebih cocok teman-teman dan Bapak Ibu untuk rekomendasi kelas minimalnya SMP. Ya, sekolah menengah, SMA bisa, yang mahasiswa dan bahkan dewasa juga bisa. Karena ini sebetulnya bisa menjadi panduan yang dilakukan sendiri juga boleh. Karena kemungkinan misalnya datangnya sama sekolah hanya satu program ya. Tapi ih ternyata kok seru dan masih bisa nonton apalagi waktu akhir pekan. Nah, bisa dicari itu teman-teman. Em, dan bisa jadi lebih lebih bermakna lagi ya. Kemudian apa yang ditonton ditanyakan kembali ke diri sendiri. Tapi enak sih kalau ajak teman lah minimum satu orang. Makin seru ya. Selanjutnya kita lanjut saja dulu nggak apa-apa kan ya. Nah, ini yang tadi di dalam buku ini, buklet ini, buku digital.
Sudah ada panduannya juga sebelum menonton. Ini kalau misalnya belum tahu ya mau nonton apa ya, boleh dicari juga berdasarkan topik atau dibaca-baca saja. Wah, ini menarik sekali nih ada film animasi gitu. Tapi ini nanti karena Mini Kino Film Week itu memutar filmnya film-film pendek yang tadi Kak Biru jelasin, film-film pendek ini durasi maksimum 25 menit diputarnya dalam satu program, istilahnya program. Jadi kalian udah capek-capek datang nanti ke DNA misalnya, itu ya nggak cuma nonton 5 menit terus dahan gitu. Kan sayang bensin ya. Jadi tetap 1,5 jam. Nanti kalian telitilah kalau misalnya ini ada filmnya judulnya Soles. Ini judul filmnya. Nanti dilihat di halaman depannya ini di program apa sih Soles ini gitu. Selanjutnya sih sebetulnya kalau nanti kalian ada pertanyaan, di sana selalu ada yang namanya Information Center dan juga akan ada di sana ada tim edukasi juga. Kalian selalu bisa tanya di DNA-nya sebagai festival launch kita di Mini Kino Film Week. Tapi tanyanya jangan sama staff DNA ya. Carinya sama kakak-kakak yang pakai lanyard Mini Kino ya. Lanjut lagi berikutnya Kak Nia. Nah, kalau tadi kan sebelum nonton. Kalau setelah nonton, ini adalah rekomendasi supaya bisa kalau misalnya ini sekolah rombongannya mungkin bisa mencari melipir kan di DNA ada outdoor working space ya, bisa cari tempat duduk yang kosong, bisa langsung ngobrol di sana. Carilah tempat yang cukup hening supaya bisa saling dengar dan bicara tanpa harus teriak-teriak. Lalu membuka panduan yang digital ini dan sebetulnya poin diskusi tersebut bukan kewajiban tapi pantikan untuk diskusi. Biasanya kalau ngobrol kan begitu ya, mau nanya nanya satu, lanjut lagi cabang. Itu yang kita inginkan. Jadi ada dialog. Istilahnya mungkin kalau di media sosial mungkin dia saling komen ya. Ah, nggak seru lah, kan serunya juga langsung ya. Kalau langsung jadinya bisa mengasah kemampuan empati dan mengasah kemampuan komunikasi. Selanjutnya lagi, Kak Nia. Nah, selanjutnya memang balik lagi nih ke muka saya. Saya ingin share screen saja ya untuk yang watch and learn ini untuk bisa ini saya share screen dulu untuk mungkin bisa simulasi ya. Kayak apa sih ini gitu. Saya sebentar izin melakukan ini. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau download ini karena pakai layar PC ya, layar komputer, nggak enak ya. Enakan kan di gawai ya. Jadi nanti langsung vertikal. Lalu kemudian tadi ada kredit penyusun panduan. Nah, daftar isi ini sebetulnya teman-teman bisa klik. Nah, tadi begitu. Langsung sampai ke halaman filmnya. Aduh, capek sekali Kak, di-scroll begitu susah ya. Ini dipencet aja yang bagian sini, kembali ke daftar isi. Nah, jadi bisa seperti itu. Lalu kalau tadi misalnya ini ada Bapak Ibu, guru, atau tenaga pendidik, atau orang tua, bisa klik indeks topik, mencari. Oh, menarik ya. Wah, ada film tentang lansia juga atau lingkungan. Wah, banyak sekali lingkungan. Ada lagi persahabatan. Wah, ini klasik ya. Kalau usia remaja pasti jadi ini juga adalah masalah utama. Jangankan remaja yang sudah dewasa dan dewasa tua pun juga selalu ingin punya sahabat. Ada lagi, saya tertarik filmmaking, Kak. Wah, bisa nih lihat nih ini. Oh, filmmaking. Yang mana ya? Kok nggak bisa diklik, Kak? Iya, kliknya. Nah, nomor-nomor ini. Lanjut. Wow, ada film Little Rebel Cinema Club. Oh, ini tandanya apa? Ini tandanya dia sutradara. Jadi Clapper ini tanda sutradara dan pena ini tanda penulis. Oh, ditulis dan disutradarai oleh Kosi Rizal. Produksi Indonesia tahun 2024. Film fiksi ini durasinya teman-teman 17 menit. Selanjutnya topik dan poin diskusi ini bisa dijawab bersama atau dijawab sendiri sesudah nonton ya. Lalu kemudian nih kita bisa kembali ke daftar isi, lalu kita bisa lihat lagi. Masa ya filmmaking cuma dari Indonesia aja kah? Wow, ternyata ada film dari Jerman. Kalau ini film animasi,
sutradaranya Anna Samo dari ya dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya tentu saja ada tetap cara menggunakan panduan tadi sudah ada Kak di sini. Dan yang ini yang seru. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu nanti yang sudah ikut sekarang mungkin juga bisa memberitahu kawan-kawannya. Mungkin ada family atau ada teman guru TK. Ada loh yang udah untuk 4 tahun ke atas. Jadi bukan hanya sebetulnya di ruang audiovisual ini, jadi saya sekaligus nih saya stop share. Saya sekaligus mau memberikan informasi bahwa di Living World dan Pasar amphitheaternya itu terbuka untuk umum gratis Selasa, Rabu, Kamis, berarti tanggal 16, 17, 18 itu setiap jam 6 sore ada slot pertamanya itu untuk film-film yang ramah untuk segala usia. Jadi itu dulu informasinya. Karita, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Cika. Nah, tadi informasinya sudah padat banget ya dari Kak Birus, ada Kania, dan juga Kak Cika. Nah, sekarang ini kesempatan buat teman-teman selama 10 menit ke depan. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin mau diperjelas lagi atau yang mau ditanyakan, bisa langsung di chat box atau bisa raise hand. Jadi kita bisa dengar langsung suaranya. Silahkan ya. Mungkin langsung saja ya kalau ada yang mau bertanya, tapi saya izin izin bertanya supaya mungkin Karita dan Kak Nia bisa menambahkan. Misalnya, Kak, sekolah yang hadir di webinar ini kalau di Palu sama Kupang beruntung ya, nanti kalian bisa juga ikutan lihat-lihat ya gitu untuk mewakili nanti mungkin ada sesuatu yang bisa dibawa dari sini. Tapi kalau yang misalnya ada di Banjarmasin atau di Pare-Pare atau di Indonesia yang lain, ini bagaimana kalau kemudian masih mau tetap ikutan, tapi kan nggak bisa datang ke Bali? Gimana caranya untuk terhubung dengan kalian di tim edukasi Mini Kino? Ini mau nih yang jawab, boleh? Nah, aku izin jump in ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin terhubung, itu sebenarnya bisa berkontak juga ke Minikino Hotline. Untuk nomornya sebenarnya informasinya dapat dilihat di Instagram Minikino. Itu nanti ada link tree. Di link tree itu ada nanti hotline. Nah, di hotline itu teman-teman nanti klik dan langsung bisa terhubung. Nah, ini juga nomornya udah dikirim di kolom chat. Eh, itu bisa langsung dihubungi nanti kita akan mengkontaknya. Kalau dari Kania ada tambahan nggak? Iya. Kalau mau yang lebih formal atau mau diskusi panjang, kita juga bisa berkontak lewat email education ya @minikino.org. Itu kirim aja ide-ide kolaborasi atau hanya sekedar bertanya tentang program-program kami. Itu silahkan banget. Apakah Karita, boleh saya yang bertanya pada para peserta? Apakah ada dari antara kakak-kakak, bapak ibu, atau teman-teman nih yang di SMP? Wadah, seru sekali SMP Trijendra, banyak sekali nih waktunya. Ada yang sudah, ada Ibu Yati. Ibu Yati kita kenal nih dari SD 5 ya. Ada Umuri, halo. Ini buka Halo. mic kayaknya mau tanya ya. Dari dia udah pilih nanya duluan daripada dia yang ditanya kayaknya nih. Gimana Bu Yati?
Suaranya kok kakak. Ini soalnya Oke, suaranya. ya Bu Yati juga udah eh, sudah menuliskan pertanyaannya. Nah, ini juga ada dua pertanyaan. Mungkin Kak Cika bisa bantu jawab. Yang pertama itu satu program apakah hanya diputar di satu venue aja atau akan diputar juga di venue lainnya? Terus kalau pertanyaan dari Ibu Yati itu eh, terkait jadwal film itu bisa dilihat di mana? Baik. Itu. Jadi, saya izin jawab ya. Jadwal bisa dilihat di website ini yang saya kirim di chat, minikino.org/filmweek. Dan bila kawan-kawan termasuk Ibu Yati rasanya juga sudah daftar ya untuk Community Pass, sudah bisa diambil di lokasi-lokasi yang sudah diberitakan ya di website. Sudah bisa mulai diambil dari hari ini. Katalog digital juga sudah bisa dilihat di minikino.org Film Week, bisa download. Tapi kadang-kadang kan baterai habis ya, lalu kemudian ya gitu kan mau nonton yang mana. Yuk sekalian fundraising, kalau tidak punya festival pasnya bisa beli katalog digitalnya seharga 30.000 rupiah. Ye, bukan jualan nih harga produksi. Ya lanjut. Jadi boleh, tapi tentu saja kita juga buat informasi ini boleh ya cuma-cuma, jadi bisa pakai digital. Dan pertanyaan dari kakak di MTN Film, satu program diputarnya biasanya ada di dua atau tiga venue atau bahkan beberapa kali, tapi biasanya satu program diputarnya frekuensinya 3 kali. Khusus untuk yang dibekali dengan istilah edukasi, short film for school, dia memang frekuensinya hanya 1 kali. Tujuannya adalah memantik ya, dan juga memang khusus untuk yang diberi label edukasi, memang kita secara aktif menghubungi sekolah-sekolah. Bila ada nanti teman-teman yang saya punya teman di sekolah ini, tapi dia tidak pernah diundang Minikino. Tak kenal, tak sayang. Jadi langsung saja diberitakan, mungkin minta diundang, atau dia bisa dikasih Minikino hotline nih, lalu memperkenalkan diri dari sekolah mana, ingin terlibat, ingin membawa siswa-siswanya misalnya ke festival. Mumpung festival, 1 minggu ini sampai lebih dari 190 program pemutaran. Kalau di luar festival, ya 1 bulan mungkin beberapa kali ya. Tapi ini kan wah langsung secara masif lebih banyak. Kalau Kak Birus mungkin mau menambahkan atau Kak Nia mungkin? Iya, kalau untuk jadwal tadi udah sangat lengkap ya dijelaskan di mana bisa diakses. Dan kalau untuk teman-teman yang mau nonton dengan guide ya tentu saja bisa di-download tadi ya, Learn and Guide-nya bisa di-download itu udah dengan sangat mudah bisa ada lokasi dan artinya udah nggak perlu milih lagi. Kalau katalog kan milih ya mana yang ya, tapi bagus juga untuk mempelajari katalog karena di sana kita melakukan sensor mandiri. Ini usia kita berapa sehingga kita tahu film yang cocok yang mana. Nah, itu adalah tanggung jawab kita juga sebagai penonton agar menonton yang sesuai dengan diri kita agar tidak terjadi apa eh, apa istilahnya ya sesuatu yang memang belum saatnya ditonton misalnya di usia itu atau memang tidak ngerti jadinya gitu masuk di sesi yang terlalu berat sehingga bengong-bengong sendiri gitu masih bingung gitu misalnya untuk adik-adiknya jadi yang paling pertama yang paling gampang ambil yang learning guide ini diambil, di-download, nanti itu udah dilihat deh tanggal berapa, jam berapa. Kalau misalnya bisa pergi dengan orang tua atau dengan sekolah, nanti bisa didiskusikan gitu waktunya dan mungkin bisa booking slot juga misalnya gitu ya. Nanti bisa dikomunikasikan. Ya, itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Saya Oke. maaf nambah dikit ya. Nah, Eh,
Sekarang saya paham mungkin maksudnya Ibu Yati ini jadwalnya lihat di mana. Ini saya ulang lagi di chat box jadwal yang tadi nyaman ya untuk dilihat untuk tim edukasi community bisa lihat di sini. Nah, minikino.org watch and learn. Jadi di guide tersebut ada jadwalnya ya Kak ya. Ya, baik terima kasih. Maaf Kak Rita, nyempil. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Cika sama Kak Birus. Tadi sebenarnya dari SMP Dwi Jendra tadi sempat raise hand dan ini pertanyaannya, apakah kita dengan usia yang masih SMP eh, bisa ikut dalam proses pembuatan film pendek ini? Nah, ini bisa diklarifikasi dulu, Kak Atau Cika atau Kak Birus. ini mau Nia dulu atau Virus dulu nih? Mungkin nanti ini saya siapkan website. Eh, iya, iya. Ya, Boleh silakan saya Kak Birus. tambahkan? Yang pertama tentu ini adalah festival film. Ini adalah sesi menonton dan belajar gitu. Nah, kalau misalnya yang tertarik untuk proses pembuatan film, kita memang punya program-program yang lebih spesifik gitu. Tetapi ada satu sesi yang sangat menarik untuk teman-teman yang baru mau mulai membuat film. Karena membuat film yang paling pertama harus dilakukan adalah mau bikin film apa sih? Ceritanya apa sih? Nah, itu tadi Kak Nia udah punya tuh kan eh, caranya karakterisasi, kemudian membangun ceritanya secara mendasar. Jadi bisa mulai dari situ. Jadi di sesi edukasi nanti cari tuh bagian yang membuat cerita atau storytelling apa judulnya tadi tuh ya. Saya lupa bahasa ininya. Tapi itu bisa jadi panduan pertama untuk belajar membuat film. Baru kemudian nanti bisa ikut workshop-workshop yang lain. Kita nanti akan mempromosikan program edukasi yang ada workshop membuat filmnya, ada workshop membuat suara untuk film dan sebagainya. Itu bisa dimulai dari teman-teman SD bahkan, bukan hanya SMP ya. Jadi kita sudah pernah, ini ada SMP 5. Nah, kemarin SMP 5 Denpasar, kita sudah pernah ya bikin workshop di sana gitu. Jadi sangat bisa. Jadi ayo apa namanya, terhubung, mari datang lihat apa sih yang dikerjakan Mini Kino, seperti apa sih festivalnya, orang-orang yang datang seperti apa sih, sehingga itu akan memotivasi teman-teman untuk semakin banyak lagi mencari kesempatan untuk belajar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Kak Nia kayaknya Oke. mau nambahin nih. Ini Kak Nia tadi sudah drop namanya Visionarium Story Writing Activity. Silakan Kak Nia, ini akan merangsang eh, penulisan cerita ya dalam level yang paling awal. Silakan Kak Nia. Oke, jadi Visionarium ini kan story writing activity yang ditujukan memang dari SD sampai SMP. Nanti teman-teman kalau datang saat jadwal story writing ini ya, itu bisa memilih sheet sendiri dan biasanya sih dari kami yang mendampingi juga akan merekomendasikan lembaran mana gitu sesuai tingkatan kelas teman-teman. Dan yang untuk SMP sih kami memang mendesainnya itu selain fokus untuk karakterisasinya, juga membuat cerita itu berdasarkan keinginan tokoh ini yang diciptakan. Jadi memang biasanya kan cerita tuh em, melulu di action gitu. Tapi di sini kami memang mau melatih untuk melihat lebih dalam ke karakternya. Apa sih yang sebenarnya diinginkan dan bagaimana sih karakter tokoh ini tuh mendapatkan atau tidak mendapatkan ya keinginan mereka tersebut. Jadi memang kami ingin melatih intuisi bercerita eh, berdasarkan karakterisasi itu di teman-teman. Mau tambah sedikit lagi. Terima kasih Kania. Dan ada tadi saya drop juga di chat box. Di hari Jumat 19 September kelas ada bukan kelas sorry. Ini saya bilangnya kelas soalnya benar-benar saya pikir ini seperti kelas yang menarik sekali ya untuk memberi inspirasi. Namanya memang MTN Ikon Inspirasi. Mini Kino Film Week berkolaborasi dengan manajemen talenta nasional. Tujuannya memang untuk memberi inspirasi kepada bahkan yang belum pernah membuat film supaya bisa dapat ide oh mulai dari mana dan bisa melihat eh, dunia besarnya tuh seperti apa sih gitu. Tentu saja harus mulai dari sesuatu ya gitu. Jadi mulai dari sesuatunya mungkin mulai menulis atau mulai coba-coba. Tapi kelas-kelas seperti ini akan menghadirkan narasumber yang memang mumpuni, profesional dan semoga bisa membangkitkan inspirasi. Terima kasih ya pertanyaannya SMP Dwi Jendra.
Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya kembali, ini bisa menghubungi hotline. Nah, pertanyaannya, eh, ini baru bergabung dari Kak Made. Mau bertanya untuk menonton di festival, ini apakah menggunakan tiket atau seperti apa? Mungkin Kak Made juga nanti bisa memberitahu dari SMK mana, biar nanti kalau ada apa-apa kita bisa hubungi. Oke, Silakan. saya boleh izin jawab ya, Karita ya, karena nih waktunya kelihatannya makin mepet. Wah, senang sekali banyak pertanyaan. Kak Made Aris Setiawan Sunaria. Jawabannya adalah ada banyak cara untuk menikmati Mini Kino Film Week. Cara yang cuma-cuma gratis, yaitu datang ke tempat-tempat publik yang memang ditujukan untuk tanpa tiket, bahkan tidak perlu pendaftaran. Living World Bali Denpasar itu tanggal 16 sampai 18 sore hari ya, di amphitheaternya ya Kak, jangan ke bioskopnya. Bayar kalau ke bioskopnya. Jadi ke amphitheater yang di luar ya. Itu ada dua slot biasanya. Slot pertama selalu cocok untuk semua usia. Slot kedua lebih cocok mungkin untuk 13 tahun ke atas walaupun tidak ada adegan yang mengganggu. Tapi tentu saja juga sudah lebih larut ya, jadi tidak cocok kalau untuk kawan-kawan SD. Selanjutnya ada kelas-kelas yang memang bebas biaya, bisa bukan kelas ya, activity mungkin ya. Aktivitas yang diedukasi itu di DNA, lantai satu di ruang diskusinya, itu ada jadwalnya. Bisa dilihat ada yang tadi visionarium, ada yang kemudian coloring, ada yang kemudian talks atau sesi-sesi apa pembicaraan. Kalau tadi memang mengarahnya ke yang untuk nonton, itu spesifik sekali. Nonton biasanya kita minta orang ada festival pass, biasanya memang ada undangan juga, ada community pass yang memang sekolah bisa daftar. Tapi community pass sudah tutup ya. Tapi karena Kak Made sudah ikut juga sesi ini, coba langsung segera kontak hotline dan bilang, saya dari sekolah mana, minta diundang. Ah, itu juga bisa. Lanjut lagi, saya kelewatan apa lagi ya yang gratis-gratis? Kalau oh oke kalau bayar, saya ini mau bayar deh mungkin. Kalau satu tiket saja bisa Kak. Itu kita pakai sistem pay as you can, bayar sebisanya, minimum 25.000. Jadi semoga membantu. Tapi kalau saya rasa kalau Kak Made mewakili sekolah, yuk daftarkan saja. Ada lagi kah yang mau ditambahkan? Boleh tanya lagi, Kak? Ah, Silakan. tadi sempat dijelaskan oleh Kania atau Karita soal uh, Tour with Education Team. Ya, hanya mau dengar lebih lanjut kira-kira apa saja yang dibuat atau kayak yang akan kami alami kalau ikut itu. Terima kasih. Ayo Kania atau Karita silahkan. Oke, terima kasih Kak Jansen. Jadi kalau ikut tour, tour itu diadakannya di Darmanegara Alaya di gedung DNA itu. Nah, jadi tour ini kita mengajak teman-teman sebenarnya ini untuk pemegang festival pass juga. Jadi orang-orang dari bermacam-macam latar belakang tuh bisa bergabung untuk mengenal Mini Kino Film Week lebih dalam lagi. Nah, saat mendaftar itu sesinya berlangsung sekitar 45 menit. Di situ kami mengajak teman-teman untuk berkeliling DNA dan bagaimana sih Mini Kino Film Week ini sudah menyulap DNA ini menjadi venue festival kita tahun ini, yang dimana itu ada banyak titik-titik yang menarik, ada sesi untuk meet and greet, kemudian ada sesi untuk talks, terus ada ruang pameran. Kita menjadikan itu sebagai tempat untuk mendisplay em, program-program film pendek yang tayang. Kemudian di mana sih ruang penayangannya, kemudian ada short film library, dan bermacam-macam hal lainnya yang bisa kita berbagi sama teman-teman gitu. Jadi lebih ke kami mengajak teman-teman untuk melihat sebenarnya apa sih yang dilakukan Mini Kino Film Week 11 dan khususnya ini di DNA
itu memang menjadi pusat festival tahun ini. Jadi lebih akrab dengan Mini Kino Film Week dan mengenal apa sih yang terjadi di em, film festival, pertukaran budaya apa sih yang terjadi, bagaimana itu bisa terjadi. Eh, saya menambahkan sedikit ya untuk jawaban Nia. Nia bagus sekali tadi udah bilang kata kuncinya adalah mengakrabkan. Tapi bukan sekedar akrab saja dengan ruangan-ruangan yang bentuknya fisik, tapi kita akan bercerita tentang bagaimana di balik festival ini, kenapa ada aktivitas-aktivitas ini. Jadi dengan rute yang sudah kami siapkan, nanti akan kami sesuaikan dengan siapa yang ikut turnya ya. Kayak misalnya nanti Kak Jansen atau karena dari festival juga dan penggerak festival juga atau dari sekolah, kami akan sesuaikan informasinya dengan latar belakang siapa kalian dan mungkin itu akan menjadi bermanfaat juga untuk kita saling menimpali ide. Karena biasanya setelah keliling, ada dialog, ada ide baru. Dan nanti ruang pameran di Dharma Negara Alaya memang akan mendisplay program-program mini kino, sehingga itu juga menjadi topik tersendiri lagi untuk membuat lebih paham dan eh, bisa menimbulkan inspirasi baru. Kak Biru, saya sudah lihat tangannya udah kayak mau buka mic nih. Silahkan, pasti ada yang mau ditambahkan. Eh, iya, sebenarnya udah disampaikan dengan sangat baik ya. Yang pasti eh, teman-teman bisa nanti tanya-tanya, ini dapurnya Mini Kino kayak apa sih bisa melakukan ini gitu ya. Jadi bisa bisa mungkin sepintas-sepintas kita bisa diskusi sambil jalan, jadi melihat fisiknya, melihat aktivitinya, dan kita bisa saling bertukar pikiran. Dan tentu saja setelah itu bisa di follow up lebih jauh kerjasama apa di titik mana yang menarik gitu dan kemudian itu bisa dikerjasamakan lebih lanjut lagi. Rasanya itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu karena sudah waktunya udah semakin mepet ini. Dan terima kasih buat teman-teman dan juga adik-adik yang sudah eh, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan senang sekali kita menyambut dan nanti semoga kita bisa ketemu lagi di eh, saat festival. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti bisa ke hotline ataupun dari Bapak Ibu yang sudah terhubung dengan saya bisa langsung menghubungi jika ada pertanyaan tambahan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin recordnya bisa di-close. Ya, sampai jumpa.